soalnya pertama bisa adanya kata itu yang harus proses yang kayak gini lah, kayak gitu lah. Dari situ kan kita akhirnya percuma aja punya kartu kesehatan. Nyatanya kita berobat aja masih lebih sulit namanya. Tapi kan kita kan utamanya memang kartu kesehatan itu buat masyarakat miskin gitu. Jadi pasti lebih utamanya satu insya Allah gitu ya, namanya tadi gitu. Paling utama itu yang ada buat benar-benar melihat tujuannya itu benar dengan masyarakat miskin. Dan kita juga nggak mungkin lah ngasih sembarang kartu orang takut gimana, pasti kan yang mendapatkan kartu itu kan dilihat dulu dari kondisi ekonominya apa baru kita bisa menghadapi ekonominya selalu sedikit karena kita kiranya bisa dimengerti apa misalnya bisa tidak yang kita bisa tidak cepat karena saya punya inventory itu 5 atau ujian 5 padahal ada yang mau tanya lagi ada yang mau nanya kalau masakan jadi jangan maksudnya itu tujuannya yang saya sama Mbak Ayam itu jadi mengutamakan yang ada satunya dulu. Jadi kita tidak terpusatkan untuk masyarakat yang kurang mampunya dulu. Nah, sedangkan kita di sini kan tujuannya kurang mampu dan yang kurang mampu itu bisa secara langsung mendata maksudnya gimana sih latar belakang masyarakat ini ya, kita harus mengadakan langsung apa maksudnya interview atau wawancara rumah-rumah misalnya seperti itu. Apakah mereka itu membutuhkan secara benar-benar perekonomian itu sangat membutuhkan rumah sakit pelayanan kita yang secara khusus itu memberikan kartu sehat atau kartu yang tidak mampu seperti itu. Dia tahu ya, maksudnya misalkan saya ini orang miskin ya, dulu mas, ya terus kan saya orang miskin, terus cara berobat gitu ke rumah sakitnya Mbak terus tapi itu kebanyakan kan pada kenyataannya iya dipersulit seperti itu. Terus dengan cara apa kalian itu meyakinkan ke saya kalau saya tidak akan dipersulit? Enggak, kita kan sebelum ngasih kartu itu kan kita lihat dulu keadaan ekonominya benar tidak? Iya tahu itu kan saya udah termasuk miskin ini ya, udah termasuk yang ada maksudnya realitanya ini kebanyakan dipersulit untuk mendapatkan satu misi seperti itu kan? Bukan positioningnya gimana cara meyakinkan supaya si pelanggan itu yakin di saya. Kalau aku itu berobat kamu gitu loh. Iya, berobat ke situ itu tidak dipersulit oleh Mbak. Maksudnya untuk ngomong apa ya? Cara untuk meyakinkan dia ini gimana itu. Jadi coba aja lah soalnya. Cara meyakininya itu kita kan memang tujuannya yang utama gitu kan, pasti kan namanya juga rumah sakit bisa biasanya kalau rumah sakit itu kan kita ya nggak tahu sih yang lain gitu ya, tapi insya Allah dari aku sendiri gitu ya memang pasti gitu lah yakin ya udah dia selalu terbuka yang amanah gitu ya. Oh iya pasti gini maksud dia itu karena dia baru pertama kali megang kartu, jadi dia itu ada rasa ragu-ragu untuk ke sana gitu loh. Jadi ada apa maksudnya untuk mengantisipasi dia itu meyakinkan dia benar-benar di situ itu apakah dibuat gedung sendiri dengan yang BPJS itu dibuat gedung sendiri untuk itu atau dari pelayan itu dibuat yang sendiri ada gimana gitu loh. Mungkin langkahnya yang pertama itu kita mendirikan lembaga supaya mereka yakin bahwa lembaga kita itu dapat dipercaya, membuat gedung sendiri, terus juga memberikan pelayanan yang benar-benar masyarakat berkualitas, yang juga tidak hanya omong doang, nah seperti itu. Ya makanan itu meyakinkan kemudian dikasih saja ya. Ini kan makanan ya. Kan rumah sakitnya baru, enggak. Kalau rumah sakitnya baru, Mbak bisa misalnya untuk karena awal baru buka, misalnya undang semua siapapun orang yang pertama kali datang bisa berobat gratis itu salah satu. Atau mobil keliling. Iya, memang kerjanya gitu kan kita promosi kan di setiap pos biasanya kita apa ada kayak ambulan itu kita khususin dokter sama perawatnya itu sampai meneliti langsung ke tempatnya gitu. Jadi ada biar kita tuh sama masyarakat itu dekat gitu. Iya. Itu masih satu lagi ya pertanyaan itu yang membedakan apakah ada perbedaan kalau istilah sebuah makanan yang ada halal itu kalau rumah sakit itu yang membedakan rumah sakit
Mungkin ada sisi pengalaman. Soalnya kan biasanya kalau rumah sakit itu kan mengutamakannya yang punya duit atau gimana gitu ya. Jadi cuma yang paling utama kebalikannya, jadi mengutamakan yang nggak mampu dulu. Tapi memang sih dalam kualitasnya itu semuanya itu sama. Atau mungkin ada ciri khas kalau pas lahiran itu pakai seragam, pakai hijab, apa itu kan ada orang Nah itu pasiennya mungkin Apakah ciri khasnya kita memakai hijab atau pasiennya sama pasiennya itu cuma Islam gitu. Jadi kalau bukan itu ada Islam atau non enggak, kita tetap aja dilayani. Tapi yang kita yang secara khususnya itu untuk masyarakat muslim. Mau lanjut? Oke. Terima kasih. Masih ingat nggak STP itu apa? Ingat. Segmentasi dan positioning. Berarti segmentasi demografi, geografi, demografi. Mbak, segmentasinya apa? Itu adalah cuma setiap kali. Jadi Mbak kalau membagi segmentasi itu fokus konsumen kan banyak orang anggapannya semua masyarakat kan banyak. Nah, itu dibagi-bagi kelompok. Misalnya kalau Mbak tadi fokusnya kan untuk orang miskin. Jadi itu kan targetnya Mbak. Itu masuk targeting. Nah, ketika sebelum masuk targeting memilih orang yang kurang mampu, berarti segmentasinya dari apa? Siapa? Dari masyarakat yang kurang mampu dari demografiknya. Nah, berarti segmentasinya salah satunya kelompok pertama orang yang penghasilannya antara sekian dan sekian. Yang kedua orang sekian. Ketiga, nah setelah ada pembedaan itu tadi, maksudnya ada kelompok-kelompok harus dipilih salah satu tadi masuknya di targeting. Nah, ini kurang spesifik ya. Jadi ketika kita melakukan segmentasi harus jelas dasar segmentasi kita apa. Kalau Mbak tadi targetnya orang miskin, jadi dasar segmentasinya berdasarkan penghasilan masyarakat. Itu ya, oke. Terus sebentar. Nah, targeting itu bukan seperti ini. Targetingnya ya tinggal pilih salah satu masyarakat miskin. Ini targeting. Jadi target konsumen bukan target dari rumah sakit beda. Kalau ini Mbak ini kan berarti target dari rumah sakit. Tapi kalau kita bicara STP, kita bisa memutuskan itu target dari sisi konsumennya. Dan konsumen kan banyak, kayak saya bilang, nggak mungkin satu perusahaan bisa memenuhi semua konsumen. Makanya kita bagi dalam beberapa kelompok. Setelah itu kita pilih salah satu target. Jadi target konsumen kita siapa? Paham ya? Untuk targeting, oke? Terus, jadi tahu. Positioning. Kira-kira apa posisinya, Pak? Jadi posisi kita sekaligus pun kita hanya bisa maksimal Apa kira-kira positioningnya? 10 kali pembahasan kali Positioning itu gimana caranya? kayak apa kualitas apa dari rumah sakit itu yang terbaik untuk unggulan gitu dari rumah sakit itu apa bulan melayani itu pelayanan yang terbaik gitu. Jadi buat kayak iklan gitu loh. Kayak itu kan aku dan kalau pelayanan dari Nah, kayak gitu. Kira-kira positioningnya Mbak apa? Jadi ini kan awalnya sebelum Mbak punya klien ini, ya kan sudah tahu klien dari rumah sakit Mbak ini. Nah, gimana kita mempositioningkan di masyarakat? Ya misalnya pakai logonya atau pakai jargon rumah sakit apa? Itu positioning. Oke, paham ya? Oke, ada lagi. Nah, bauran pemasaran kita kan belum bahas lebih detail di materinya, tapi memang ada 7. Kalau yang bauran pemasaran itu ada 4 kemasan. Ini produk,
promotion. Nah, tapi kalau jasa